Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di Ciki Podcast. Di episode kali ini gua kedatangan narasumber nih. Dia kalau minggu lalu kan gua dengan salah satu member dari salah satu grup idol di Indonesia. Kali ini bapaknya dari para idol itu sendiri. Ya, mungkin bisa diperkenalkan kepada Bapak. Salam kenal semua. Saya Kresna, founder dari Beer Girls di Kota Bogor. Wow, Dear Girls. Kenapa milih Yoi. nama Dear Girls gitu, Bang? Ya, tadinya ada beberapa pilihan ya untuk nama Beer Girls sendiri, untuk nama grup itu sendiri gitu, yang merepresentasikan Kota Bogor gitu. Dari mulai nama yang ke Jepang-Jepangan, ada ame-amenya, ame kan hujan ya. Iya. Terus ya apa ya, terus gue cari kayaknya rusak lucu nih, makanya pengambilnya di Regals. Dan Rusa juga kan ada di Istana Bogor ya kalau nggak salah tuh. Iya, salah satu wajah Kota Bogor juga. Ikon lah istilahnya, ikon Kota Bogor lah ya, Rusa. Iya betul. Dear Girls itu dia terbentuknya tuh dari tahun berapa ya, Bang? Dia di 2017 open audition, terpilih tanggal berapa ya? Bulan Juni tanggal 7 kalau nggak salah. Kemudian debutnya itu 15 Oktober 2017 juga. Jadi audisinya tuh ya lumayan lama lah ya setelah gitu. Ya lumayan sih, nyarinya susah. Peminatnya di Kota Bogor susah. Atau memang channel saya aja yang sempit. Nah, apa tuh namanya, Bang? Sekarang membernya Dear Girls itu semuanya ada berapa sih? Kayaknya kalau gue perhatiin dari dulu tuh kayak banyak banget. Dear Girls mah settingnya banyak. Karena kan gue terinspirasinya dari Wake Up Girl ya. Oh ya, Wake Up Girls, betul. Wake Up Girls itu kan 7. Niatnya bikin 7. Cuman sekarang sempat 3, sempat 5, sempat pure 7. Cuman akhirnya ya sekarang ada 6. Ada 6 ya yang member yang aktif sekarang ya? Ya, totalnya ada 6. Berarti apa? Emang dari dulu tuh suka apa ya? Bukan suka ganti sih, maksudnya ya istilahnya kita tuh apa ya? Kayak regenerasi lah ya. Ya, bisa disebut regenerasi, bisa disebut pergantian member juga ya. Ya lumrah lah kata gue mah ya gitu. Pergantian posisi gitu. Nah, sekarang lagunya Dear Girls itu udah berapa sih, Bang, totalnya, Bang? Total ada 2. Kita lagi mau garap yang ketiga tahun ini rencananya, cuman ketunda dulu sama pandemi ini ya. Iya. Apa aja tuh, Bang? Apakah itu lagunya mungkin ada di istilahnya di Spotify, di Joox dan yang lain-lain? Bisa promosi sini sekalian lah. Wah, tentu ada lah. Jadi lagunya ada yang sudah disebar ada 2 ya, yang udah digital rilis. Temani Kawan, first single, bisa ditemuin di Spotify ada, di Joox ada, Dears ada, Amazon MP3 ada, MP3 di SoundCloud ada. Terus yang kedua di YouTube juga ada kok, Temani Kawan. Oh ada ya, oh iya. Temani Kawan fullnya di YouTube ada, bisa dicari. Kalau Selalu Ku Coba itu cuma untuk online streaming aja kayak Joox, terus ada Spotify sama SoundCloud. Oke, berarti nanti untuk yang Temani Kawan linknya ada di deskripsi gue ya guys ya, untuk mendengarkan lagu dari Dear Girls ini. Lewat Joox bisa, SoundCloud sih lebih lengkap. SoundCloud ya, oke. Bisa dicek di IG kita ada kok. Nah, Bang,
sebagai istilahnya kita tuh kayak bapaknya dari idol ini sebenarnya ada tantangan tersendiri nggak sih? Maksudnya kayak suka bukan suka duka juga sih ya, tantangan dulu deh, tantangan dari buat sebagai bapak dari idol ini. Tantangan ya, ada lah, jelas ada banget gitu. Bagaimana menyatukan member yang masing-masing, karena kan bentuknya ini bukan gua ngajak satu orang, lu mau nggak join, nggak kan, bentuknya adalah audisi, gua nggak kenal dengan mereka gitu kan. Dan di Inggris tuh hampir semua audisi, jadi bukan yang wah ada orang dekat gua ajak, nggak ada yang mau abisnya diajakin. Ya, jadi bentuknya audisi, hampir semua datangnya dari audisi, jadi pure gua nggak kenal mereka gitu kan. Ya itu tantangannya sih, kenal mereka, mencari potensi mereka, memoles potensi mereka, bagaimana supaya layak gitu, ya minimal setujuan sama gua lah. Ya satu visi dan belum misi tentu lah. bagus gitu ya, satu visi ya, jadi satu visi dan misi sama gua. Oke. Itu sih tantangan terberatnya. Ya saya emang menyatukan masing-masing karakter itu kan juga sebagai tantangan besar banget ya, karena kayak masing-masing kepala itu juga mungkin punya sifat yang sangat berbeda gitu, jadi gimana caranya kita buat nyatuin merekanya juga kan juga sebagai tantangan yang besar banget sih menurut gue. Ya buat gue itu masih terbesar sih, maksudnya ya ada kendala-kendala lain gitu, tapi bentuknya kan teknis ya, kayak lagu, terus latihan, ini itu, kata gue itu masih teknis gitu, sesuatu yang bisa diomongin gitu, sesuatu yang bisa diomongin, direncanakan, diubah. Tapi kan kalau karakter seseorang gitu, misalkan yang satu tipenya adalah iya aja gitu, suruh bawain ini iya, bawain itu iya, tapi malas. Ya aja tapi malas gitu kan, ribet kan. Terus iya, betul. ada yang satu lagi tipenya adalah tipe yang nolak, gue nggak mau bawa ini, gue nggak mau bawa ini gitu kan ribet juga ngehandle-nya kan. Itu kan sesuatu, itu kan sifat bawaan ya, kadang ngerubahnya lama gitu. Kalau masalah skill itu bla 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 itu bisa diubah, masih bisa ditata gitu. Iya, Cuman bisa sifat dan karakter lah. Iya, sifat dan karakter orang yang agak susah. Buat gue sih di situ. Gitu. Nah bang, ini banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman gue juga dan yang lainnya. Sebenarnya pengertian dari idol itu sendiri itu apa sih? Soalnya kan banyak banget tuh pengertian idol apa. Nah kan bapak ini sebagai bapaknya idol gitu, jadi mungkin bapak bisa menjelaskan apa itu idol gitu loh. Idol ya? Iya. Oh, kitabnya banyak pak, kita Gak apa-apa. Ini kan mungkin sebagai pengetahuan buat teman-teman yang mungkin yang dari kemarin tuh nanya idol apa sih gitu. Apa ya? Kalau menurut kata atau menurut suku kata, kalau menurut kata atau kalau lu searching di Wikipedia, idol atau di Google gitu, secara bahasa ya idol itu adalah idola gitu. Dari kata bahasa Inggris idol, bahasa Indonesianya idola. Idola itu apa? Orang yang dikagumi. Gitu. Itu ya secara bahasa gitu ya. Yeah. Idol adalah idola. Idola itu apa? Adalah orang yang dikagumi. Dari sisi mana dikaguminya? Dari berbagai sisi gitu. Misalkan nyanyinya, ada orang ngajinya bagus, berarti dia idola mengaji gitu kan. Iya, betul. Dacil gitu. Dia idola lainnya gitu. Tapi kalau dikerucutkan lagi ke bidang ke skena musik gitu ya, ke sebuah aliran musik atau ke permusikan gitu ya, idol itu bentuknya ada yang versi Korea, ada yang versi Jepang. Kalau yang versi Jepang ya seperti yang sedang kita lakukan gitu, idol adalah idola yang tumbuh dan kembangnya bersama fans gitu. Jadi dia dibentuk dari awal yang kemudian dikenalkan ke para fans. Kalau sedangkan idola yang versinya Korea adalah
sosok atau idola yang sudah jadi. Begitu dia keluar dia tuh udah idola gitu, udah bagus lah semuanya. Kayak panutan gitu lah ya. Iya, udah bisa nyanyi gitu. Sedangkan kalau di Jepang kan beda ya. Haruka pertama debut aja nyanyinya berantakan gitu kan. Atau siapalah gitu. Kalau versinya buku kitabnya Jepang gitu. Jadi kalau menurut gua idol itu apa sih? Idol adalah sosok yang lu kagumi. Patokan gua sih itu. Nah, berarti secara garis besar tuh emang idol itu adalah misalnya tuh kita kayak panutan dan ya pokoknya sosok yang kita kagumin lah ya gitu. Oh, gue mau jadi idol nih. Oh, berarti lu harus menjadi sosok yang orang suka gitu. Entah orang suka karena dance-nya, entah orang suka karena mukanya, entah suka karena suaranya. Pokoknya kalau pas lu naik panggung dan ada orang suka, itu adalah salah satu bagian kecil dari idol. Gitu ya. Cuman kualitasnya beda-beda. Beda lah, misalkan ada anak mana gitu ya, anak grup mana gitu naik panggung, terus sebelahnya ada JKT gitu tiba-tiba naik panggung. Kan sama-sama idola ya, sama-sama disukai, cuman kadar dan kualitasnya aja beda-beda. Nah, ngomong-ngomong soal idola nih, nggak mungkin kan Bang Kres nggak punya sosok yang Bang Kres kagumin gitu. Siapa sih istilahnya kita tuh kayak member idola dari Bang Kres sendiri di dunia Jepang tuh, di grup apa misalnya gitu? Apa nih? Harus idol apa bebas? Dari idolnya dulu deh. Maksudnya dari idol grup dulu ya. Apa ya? Siapa ya? Grup dulu ya? Pasti ada lah, nggak mungkin enggak Bapak mah. Iya. Grup dulu. Iya. Grup yang di Jepang yang gua suka, idol, yang masih gua denger sampai yang masih nggak keluar playlist nih. Ada Baby Rate. Baby Rate ya. Baby Rate itu belum keluar playlist, jadi kalau gua ganti lagu mereka pasti ada. Personilnya, membernya si Manatsu, si senternya, karena punya kualitas bagus, dance bagus. Gue sebut 3 grup ya. Oke. 3 aja juga nggak apa-apa. Satu Baby Rate. Jangan dong. Satu Baby Rate, grup idolnya, membernya Manatsu. Kedua AKB. Pasti. AKB itu, waduh, susah dijelaskan lah pokoknya. Gue mau bilang gue nggak suka AKB juga, kemana-mana ada AKB gitu kan. pasti suka gitu. Terus yang terakhir apa ya? Banyak banget lagi anjir. WUG. Oh iya betul itu. Bapak tadi sebut WUG di awal, kenapa nggak disebut? Waduh. Iya. Lupa. Teralihkan memang. Jadi Baby Red ya, terus AKB sama Wake Up Girl. Terus kalau membernya tadi selain Manatsu siapa lagi? Manatsu, kalau di AKB gua suka Achan, Yurina, Tomomi Itano. Terus ada Tomomi satu Itano lagi itu Tomochin ya? Ya bukan sih? Tomochin yang giginya kayak Nayon. Yang kayak Nayon banget. Terus sama Rena Matsui. Pokoknya sepaket lah itu. Rena Matsui sama Jurina di SKE. SKA 48. Kalau WUG? Terus kalau di Wake Up Girl, gua suka sama leadernya yang merah sama senternya yang merah sama leadernya yang biru. Terus honorable mention si Ungu, si Inanamin, yang mukanya kayak Rena Matsui. Waduh. Nah itu kan kalau di Jepang. Nah ada nggak sih yang di Indonesia tuh dari sekian banyak idol entah dari JKT, Shoujo Complex dan yang lain-lain, ada nggak sih yang Bang Kres itu kagumin?
Coba sebutkan. Cherrybelle. Oh salah ya. Coba sebutkan. Dari grup dan Cherrybelle personilnya. Susah loh Cherrybelle. Ya nggak apa-apa, Cherrybelle. Terus apa lagi, Pak? Jelas lah ya, JKT, Sojo Komplek, 2019, dan salah satu yang bikin gue pengen bikin grup idol ya Lumina Scarlet lah, apalagi. Kalau orangnya? Tidak ada yang mengalahkan. Wah, kalau orangnya? Nime lah masalahnya. Kalau Nime orangnya? lah. Nime. Gue perlu sebut Nime 3 kali nih. Nime. Kalau di 2019 siapa? Kan tadi kan ada JKT, Sojo Komplek, 2019 sama Luska. Kalau Luska kan tadi udah Tenime kan. Terus kalau 2019 siapa? 2019 Michelle. Yang cabi gitu. Terus? Itu suaranya bagus. Terus gue nggak apa lagi namanya. Ada tuh yang waktu itu leader terakhirnya kali ya. Siapa ya? Yang sering main ke Bogor. Yang sering main sama anak Bogor. Si ini Cynthia Loren. Nah betul. Ya udah itu aja. Terus kalau tadi Sojo Komplek? Sojo Komplek, wah kesukaan kita bersama lah. Ya siapa? Kakak Rizka. Kalau Sojo Komplek Gen 2. Terus Clara. Kalau Gen 1 ya, Gen 1 Clara Nada. Gue suka sama Clara, gue suka sama Nada. Karena kualitas vokalnya bagus. Clara tuh bagus banget. Ya bukan karena kenal personal ya maksudnya. Iya. Bukan karena temen maksudnya, ya emang bagus gitu kualitasnya, terbukti gitu. Terus gue suka sama Nada. Nada itu Koreaan, gila, bagus banget skillnya, bagus sekali. Dance-nya, nyanyinya. Terus sama Rizka paling. Terakhir Rizka dari Sojo Komplek sih. Kalau JKT? Bagus, dance-nya bagus. Waduh, JKT ya. Aim, punten Im. Saya baby holic nih, Bim. Selain baby siapa lagi? Gen 1 semua sih kebanyakan. Ya sama pas saya juga Gen 1 kan. Gaby emang Gen 1 ya? Gen 1, aduh bapak melupakan dia. Parah. Itu punya Anda ya? Selain baby siapa lagi? Ya gue suka hampir semua Gen 1 sih, cuman yang gue suka banget baby. Terus Richa Leona sekarang jadi ibu di Jepang. Ibu Rika. Terus siapa ya? Udah kayaknya sisanya ya Gen 1 aja the whole package gitu. Oh ini Gen 1 ya, ya suka Ampris gitu kan. Dan teman-teman. Cuman yang kalau yang itu banget, yang gue ikutin banget baby sama si Richa sih. Nah itu kan ternyata ya nggak cuman kita buat idol juga kan, tapi kan juga sebagai idol yang mungkin menurut kita tuh udah senior itu juga sebagai panutan. Terus ya pokoknya kita juga sama-sama belajar lah ya Bang ya. Yoi, menginspirasi gitu. Misalkan ya kalau lu suka satu ya nggak mungkin lu nggak bikin juga gitu. Ya bisa aja sih nggak bikin, tapi kayak kalau gue sih ada sampai di mana posisinya ketika suka ya, wah kayaknya seru juga nih kalau ikut berkecimpung. Gitu. Oke. Kayak seru gitu. Kan dari semua idol entah JKT, Sojo Komplek, Luska dan lain-lain, apa sih mungkin harapan dari Bang Kres ini dengan banyaknya idol lokal yang bermunculan dari mungkin dari 2017 sampai sekarang, terus dan juga mereka juga semakin berkembang. Apa sih harapan Bang Kres itu buat idol ini untuk kedepannya, terutama ya di dunia peridolan Indonesia, bahkan mungkin ke dunia, mungkin bisa lebih ke luas itu, ke dunia entertain kali ya, di dunia entertain Indonesia gitu loh. Apa ya harapannya ya, gue harap sih semakin bagus. Event yang ngedukung pun semakin support, kualitas
membernya, terus kualitas idolnya semakin bagus, makin bagus lah, makin pro gitu ya. Salah satu yang emang pro dan terlihat semakin pro itu Amai sih. Gue sedang memantau Amai. Kualitasnya nggak main-main sih. Ya, yang lain juga bagus gitu. Maksudnya ada Minerva Land, yang kemarin ada Kohino Sekai, pokoknya dan teman-teman lainnya gitu ya, yang mengeluarkan lagu single bagus. Mereka nggak asal gitu. Jadi ya mungkin semakin berkembang aja kali ya buat kedepannya, dan juga mungkin ya kalau misalnya ditanya semakin berkembang pasti, terus ya tapi tetap saling support juga, saling belajar satu sama lain harus, juga. Harus, itu pasti harus belajar. Maksud gua ketika satu semakin bagus, kenapa harus bagus? Karena kalau banyak yang jelek nanti standarnya turun gitu. Gue mau bikin nih kayak gini, cuman standarnya tuh bawah tuh gak sih? Gitu doang ya bikin, ya udah ntar banyak aja yang standarnya biasa aja gitu. Kalau standarnya udah tinggi kan kayak Amai gitu, atau kayak Kohino Sekai gitu kan, udah membernya bagus, terus lagunya bagus, video klipnya bagus. Jadi ketika ada orang yang bikin, aduh gila ya, ternyata bikin idol tuh seserius itu ya. Kualitasnya naik sih. Jadi mungkin nggak akan banyak banget gitu ya, tapi akan ada banyak atau beberapa yang berkualitas banget gitu. Gue sih pengennya orang yang suka sama peridolan lokal juga bisa milih gitu. Wah, idol yang bagus, idol yang ini mah kayaknya nggak serius nih garapnya nih. Atau wah ini kualitasnya bagus nih gitu. Supaya pertumbuhan komunitasnya juga sehat. Iya sih, harus dari sisi penontonnya juga sih ya, penikmatnya lah istilahnya. Dari penikmatnya juga. Kalau penikmatnya sudah tahu mana yang bagus gitu ya, otomatis si pelaku juga, anjir kok gue begini nggak ada yang lihat ya, tapi harus meningkatkan lagi nih apanya kek gitu kan, sampai ada di tahap dia sebagus yang lain dan akhirnya dia dilihat. Oke, thank you banget ya Bang ya udah meluangkan waktunya buat podcast di ini ya. Mungkin teman-teman juga mungkin yang dengar ini juga tahu secepatnya gitu kan, tahu tentang Dear Girls juga, terus dengan idol-idol lainnya, dan juga banyak informasi yang kita utarakan di sini. Dan semoga emang kalau dari gue pribadi emang semoga peridolan di Indonesia tuh semakin bertumbuh dengan pesat ya. Emang mungkin sekarang juga udah pesat sih sebenarnya, cuman ya mungkin lebih dikembangkan lagi, karena ya mantap ya, karena gue nyampe sekarang juga udah banyak banget yang bermunculan, terus juga banyak yang bagus-bagus gitu kan ya. Harapan gue sih juga sama sih Bang, semakin berkembang, tapi tetap dengan belajar dari satu sama lain gitu. Yoi, pantau aja terus. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue supaya bisa terus berkembang dari sisi Jepangan, game ataupun dan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih buat Bang Kres ya untuk waktunya, dan juga makasih sama-sama. Kalian mungkin yang kepo dengan Dear Girls mungkin bisa add Instagramnya apa Bang? Gue tadi lupa. Dear Girls ID. @deargirls_id. Yoi. Terus underscore apa ya? Lupa. Ada underscore gak ya? Lah, lupa. Bapak sendiri lupa. Ya pokoknya nanti link ada di deskripsi ya. Yoi. Terus pokoknya ketik aja sih di IG Dear Girls, ada di Facebook Dear Girls, ada di YouTube Dear Girls, ada adalah di mana-mana lah. Lu ke Bogor, ke Kebun Raya. Ya pokoknya itu, kalau misalnya kalian kepo tentang Dear Girls bisa banyak lengkap, tadi ada YouTube, ada Instagram dan lain-lain. Oke, gua Cikimen pamit dan juga Bang Kres pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
Dadah.